welcome to Hubin Talks. Let's talk with Hubin. Halo semuanya, balik lagi sama aku Helen dan aku Bina. Kami dari Departemen Hubungan Internal Kabinat Arunakara. Nah Bina, kita udah lama nggak ketemu. Benar. Episode kemarin nggak sama Bina. Waduh, ada pengganti aku ya. Betul, penggantinya tidak wanita lemah lembut. Waduh. Lebih ke laki Waduh. yang tampan menurut dirinya. Lebih better apa enggak nih? lebih buruk. Waduh. Enggak bercanda teman-teman. Nah kali ini kita membahas apa nih? Nah kali ini kita hampir sama nih temanya kayak kemarin tentang musik-musik lagi. Cuman ada yang spesial nih karena Betul. narasumbernya bukan dari angkatan atas atau bukan dari angkatan kita sendiri. Angkatan yang masih fresh, yang Fresh masih banget. baru. Newbie ya. Yoi, betul, masih newbie. Udah ada di samping kita nih. Jadi kita ada Yosinka dan ada Maligi di sini. Halo semua. Nah, Oke. Kurang keras dong Yosi. halo. Halo lagi. Halo. Nah, jadi Yosinka dan Maligi ini adalah mahasiswa yang Mahasiswa yang berprestasi di bidang musik. betul. Nah. Yang main musik siapa nih kalau boleh tahu? Siapa? Kalau main musik kan saya dari awal SMA kelas 10 tuh. Oke. Nah ini main musik Main dan musik. Yosinka ini nyanyi. Mungkin Nyanyi. boleh kita perkenalan dulu kali ya. Boleh, Bin? biar lebih kenal mungkin Iya ya. betul. Nih sebelumnya apa kabar nih Yosinka sama Maligi? Alhamdulillah baik. Cuman karena udaranya Lagi nggak enak ya, hujan terus di Nangor. ya sama alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah mungkin boleh perkenalan dulu nih, namanya siapa, dari angkatan berapa, terus kesibukannya kira-kira apa? Perkenalkan, nama saya Raka Maligi Katon Putra dari angkatan 2020 MPM 2022. Oke, boleh. Kesibukannya? Iya. Kesibukannya paling ya kayak biasa sih, lagi garap-garap musik secara mandiri sendiri. Oke, masih produktif ya. Masih produktif. Nah kalau Yosinka nih, Halo semuanya, kenalin nama aku Yosinka dari angkatan 2022. Untuk kesibukannya yang pertama kuliah dong ya. pastinya yang pasti. kuliah. Terus belajar time management sama dalam waktu dekat ini rencananya mau rilis sebuah lagu. Waduh, keren banget. Ditunggu ya. Ditunggu. Ditunggu. Oke. Nah, udah kenalan nih sama Yosinka sama juga Maligi. Nah, kan mereka mahasiswa baru nih. Aku pengen tanya euforia mereka jadi mahasiswa baru, mahasiswa MPM. Nah gimana tuh, ceritain dong, masih mahasiswa baru, terus banyak kegiatannya Betul. gitu, gimana? Untuk awalnya saya berekspektasi nggak terlalu tinggi ya mengenai Oh iya. kayak jurusan apa gitu, soalnya jurusan baru kan. Ya betul. Baru terdengar Iya. juga ya mungkin. Terus setelah terjun di sana gitu, teman-temannya asik-asik, Wih. kegiatannya menarik. Kayak dari Maligi. Kalau dari saya kebetulan kan masuk SMPM kan pilihan terakhir, jadi karena cuman sempat survei juga, terus melihat ada satu matkul yaitu pengantar audio ya. Oh iya Pengantar betul. produksi audio. Jadi saya sangat tertarik Buat gabung ke MPM. Cuman gitu. kalau buat suasana teman-temannya sih juga asik juga. Oke, walaupun pilihan terakhir ya, tapi ternyata setelah dijalaninya asik juga gitu ya MPM. Keren lah MPM. Keren banget. Pak. Keren. Keren banget. Nah mungkin boleh cerita nih, Yosinka sama Maligi kan ada di bidang seni ya. Terus kalau Maligi main gitar ya, kalau Yosinka nyanyi. Nah kira-kira awal mulanya tuh gimana sih, kayak bisa kalian kenal sama seni musik gitu? Kalau awal banget berani buat belajar bermain gitar sih dari awal SMP kelas 9-an lah kira-kira. Kelas 3 SMP. Karena belajarnya otodidak, jadi secara urutan sebenarnya masih nggak benar gitu Oh, belajarnya. Jadi belajar chordnya malah belakangan, baru Teknis yang lainnya. pertama tuh karena denger lagu, terus tertarik buat harusnya saya harus jadi kayak dia nih. Oke. Ngeliat satu sosok, baru berani buat belajar main gitar. Terinspirasi ya. Siapa nih kira-kira inspirasinya? Banyak sih, cuma rata-rata dari tahun 70-an. Oh, yang lama-lama ya Ya. justru. Oke, mungkin boleh Yosinka nih.
Untuk saya dulu pas kecil tuh sering denger radio gitu. Oh, radio. Ya, denger lagu-lagu, terus ngikutin suara vokalisnya. Jadi kan saya yang nampil yang terdengar Armada gitu, jadi ngikutin Suaranya ya, gitu. suaranya. Terus lama-lama sering nyanyi gitu sampai di suatu titik tuh saya ngerasa saya punya bakat di situ, punya betul. karakter suara yang berbeda. Kalau kata orang-orang tuh serak basah gitu. Wede. Basah. Ini gak sabar deh. Gak sabar dengernya. Oke. Basah katanya. Oke. Nah tadi kan kita udah dengar cerita awal mula mereka terjun di dunia musik juga di Betul. dunia nyanyi ya tadi ya Singka. Berarti kan udah agak lama nih dari sejak SMP, dari kecil juga ya Singka. Berarti udah punya banyak pengalaman dong. Betul. Kayak cerita paling berkesan deh dari kalian, pengalaman waktu nyanyi atau lagi manggung nih Maligi, boleh diceritain dong. Pengalaman paling berkesan sih menurut saya tuh manggung pertama kali, dan banyak orang yang mengapresiasi sih. Aduh. Yang paling Jadi sama, pas diapresiasi tuh rasanya seneng banget gitu ya. akhirnya bisa tersalurkan apa yang didambakan dari dulu. Oke. Kalau boleh tahu di mana tuh manggungnya? Kalau pas itu sih manggung buat yang bener-bener manggung di daerah Bekasi juga sih, masih bukan masih Bekasi, karena kebetulan asal dari Bekasi. Oh, Bekasi ya. Bang. Emang masuk agak gini ya. Padahal dia suka bumi, dia nggak Bekasi. Dia emang suka nyoba-nyoba aja. Aduh. Coba Yosinka nih gimana? Untuk saya pengalaman paling menarik dan berkesan itu saat saya mengikuti lomba vokal FLS 2N SMP. Di situ saya mungkin somber gitu ya, karena mungkin udah dikaruniai Tuhan suara yang bagus gitu kan. Jadi saya jarang latihan, malas-malasan iya. gitu. Terus walaupun malas latihan tapi punya kepedean gitu ya. Beda aja dulu. Percaya dirinya gitu ya. Iya. Tahu-tahu pas kompetisi kalah gitu, jadi hal yang bikin menjadi tamparan lah buat Iya saya. betul. Jadi kedepannya jadi lebih banyak berkembang gitu. Iya. Betul, bagus. Manfaatin hanya dari anugerah Tuhan aja. Iya betul. Itu udah gift ya, kayak bakat itu udah jadi gift gitu. Tetap harus dilatih ya, walaupun punya kelebihan gitu. Nah, kalian ini kan istilahnya ini hobi gitu. Kayak kalian suka, kalian cinta sama hal ini. Tapi kalian tuh juga harus ada kewajiban kuliah, terus ada kegiatan lainnya. Itu kira-kira terganggu nggak sih? Terus gimana cara kalian ngaturnya gitu biar semuanya tuh tetap pas dan kalian tetap bisa nyalurin hobi atau kegiatan yang kalian suka ini? Kalau dari saya sih masalah time managementnya juga harus bagus, karena itu butuh ditata dengan rapi gitu. Jadi jangan nggak sampai keteteran. Iya betul. Dan kalau buat musik sih bagi waktunya jatuhnya itu udah kebutuhan ya. Iya Jadi betul. Kayak Kalau nggak ada tuh kurang gitu ya. jadi kadang melakukan hal-hal bermusik tuh kalau lagi nggak bermusik kadang-kadang. Oh, wah Iya, menarik iya. ya. Menemukan ide-idenya tuh kadang-kadang kalau lagi nggak bermusik malah temu. Oke. Jadi jatuhnya kayak udah karena udah biasa melakukan itu sering gitu, jadinya udah jadi kayak kebutuhan Kebutuhan biasa yang aja. Kayak nggak harus dibagi. oh nggak waktunya butuh. yang jelas. Karena pasti ada waktunya buat ini. musik. Oke. Yosinka gimana nih? Saya mengenai pembagian waktu ya seperti yang Maligi bilang tadi, saya setuju banget sih. Kayak musik itu nggak bergantung harus pada pembagian waktu yang tepat gitu menurut saya. Bahkan kadang kalau misalnya saya tuh kalau lagi gabut atau lagi sedih gitu malah kayak tertantang buat nyalurkan hobi saya. Oh, saya jadi malah- lagi sedih bikin lirik, bikin lagu kayak gitu. Iya, karena seni musik itu tuh kayak malah bikin tenang ya kalau Bikin kalian tenang, ini, iya. karena cara kalian nyalurin perasaan kalian juga gitu Iya, benar. mungkin. Oke, keren juga ya mereka. Jadi musik tuh udah mendarah daging nih buat Maligi sama juga buat Yosinka. Udah jadi makanan sehari-hari ya. Oke. Nah sekarang pesan dan kesan nih buat teman-teman yang lagi nonton Hubin Talks kali ini. Pesan-pesan buat mereka juga tertarik nih sama dunia musik, juga meraih prestasi kayak kalian. Nah betul. Tapi masih ragu, menurut kalian tuh kayak apa sih yang bisa kalian kasih tahu ke mereka kayak Iya. berani ngambil
apa ya, mungkin mereka nggak punya bakat kayak kalian ya, cuma mereka harus ngambil resiko buat berani mulai gitu. Jadi lebih semangat lagi nih mengukir prestasi juga kayak kalian. Betul. Kalau dari saya, pertama tuh lakukan dulu apa yang disukai, dan terus kalau emang udah suka, kedepannya bakal lebih enak. Jadi sama kalau emang mau terjun di dunia musik harus konsisten dan harus Betul. usaha sih. Karena ngelatih juga ya pastinya. Dan kan? jangan merasa puas sama satu karya yang. Nah betul, itu tuh. Karena itu kalau emang udah merasa puas, tanda seorang seniman. Kalau udah merasa cukup tuh malah bahaya. Iya, malah hilang ya itunya. Oke, lanjut. Singa gimana nih? Kalau menurut saya pesan yang bisa saya sampaikan ya, untuk kan saya belum mempunyai prestasi yang ya mungkin tinggi lah, jadi Betul. ini menurut pengalaman saya saja. Kalau menurut saya tuh yang paling penting adalah latihan. Latihan terus ya pasti buat upgrade juga pastinya. Biar berkembang. Ya, betul. Oke. Nah, kalau gitu teman-teman pasti nggak sabar kan lihat Yosinka nyanyi dan Maligi main gitar. Kalau gitu kita langsung aja saksikan Yosinka dan Maligi. Dadah. Dadah. Ready to seek us out. Don't worry, 'cause it won't forever go. I know that you still to see. And tomorrow I'll bring you here with me.
kita udah menyaksikan bareng-bareng penampilan mereka nih. Jadi aku udah nggak penasaran lagi sama suara serak-serak basahnya Yosinka ya. Udah nonton tadi. Penasarannya udah terjawab. Ya, terjawab. Ternyata mereka keren banget nih. Maligi juga metik gitarnya tuh keren banget gitu. Aku juga nggak bisa. Betul. Nah teman-teman, kita ini merupakan episode terakhir yang mengundang narasumber Bener banget. di Kabinet Arunakara ini pastinya. Selanjutnya akan ada Hubin Talks yang lain-lain. Betul. Nah, nanti episode depan kita bakal ada special episode yang pastinya teman-teman penasaran. Penasaran banget, siapa juga penasaran Penasaran. banget. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Spesial banget pokoknya. Spesial banget. Kalau gitu teman-teman jangan lupa saksiin terus Hubin Talks di YouTube channel Hima MPM. So stay tune on Hubin Talks. Let's talk with Hubin. Bye bye guys.